Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di podcast RSAM Bercerita, Beranda Cerita Kesehatan. Senang sekali saya Diel kali ini akan menemani podcast kita hari ini dengan tema penyakit kanker. Di mana pada tanggal 4 Februari 2024 diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan, deteksi, dan pengobatan kanker. Tema yang diangkat pada Hari Kanker Sedunia tahun ini adalah Close the Care Gap atau menutup kesenjangan perawatan. Di mana maksud tema kali ini yaitu agar tidak ada lagi kesenjangan perawatan kesehatan di antara pasien kanker, memastikan penderita memiliki akses yang sama dalam pencegahan dan perawatan penyakit kanker, sehingga dapat menekan dan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker. Dan untuk membahas tema kita kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Dr. Patatoje, spesialis bedah onkologi Magister Kesehatan. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Terima kasih, Dok, sudah hadir di podcast kita hari ini. Sama-sama. Ya, yang pertama, Dok, bisa dijelaskan sedikit tentang apa sih penyakit kanker itu? Jadi pertama mungkin begini, saya jelaskan dulu dari awal bahwa namanya itu penyakit kan bermacam-macam. Iya. Nah, pada umumnya itu penyakit itu pada kita yang namanya manusia atau yang normal itu biasanya pada umumnya ada beberapa yang membuat ada penyebab penyakitnya. Yang pertama bisa karena dia faktor karena bawaan kogenital, bisa karena dia infeksi, kemudian bisa karena dia neoplasma atau kita bisa sebut dengan tumor atau kanker, dan bisa juga disebabkan karena faktor dapatan, maksudnya itu penyakitnya muncul setelah beberapa saat setelah dia ada lahir. Nah, kembali kita masalah kanker atau bilang tumor. Jadi tumor itu cocok yang kita tanyakan tadi bahwa apa yang disebut itu dengan penyakit kanker. Nah, kanker itu sebenarnya penyakit yang sebenarnya disebabkan oleh faktor karena kelainan dari genetik, faktor genetik. Nah, tetapi jangan kita beranggapan bahwa karena dia disebabkan oleh faktor genetik, maka kanker itu adalah penyakit bawaan. Tidak selamanya juga, tetapi ada faktor bawaannya juga, tapi persentasenya kecil sekali. Nah, tetapi karena dia faktor genetik ini tidak selamanya umpamanya dia muncul langsung itu kalau cuma dalam satu faktor genetik saja akan memunculkan dia punya kanker. Jadi biasa ada faktor-faktor kelainan genetik lain lagi. Jadi bukan cuma satu kelainan genetik, tapi biasa multiple dia istilahnya. Makanya kalau umpamanya dia sudah ada kelainan genetik yang diturunkan umpamanya dari dia punya keluarga, tidak selamanya diturunkan itu dia sudah mau berdampak, tapi karena faktor lain lagi, ada faktor umpamanya faktor lingkungan, faktor makanan, yang lain-lain, atau dia faktor karena ada infeksi virus atau apa, baru setelah itu dia muncul. Jadi bisa saja ada kelainan yang dari keluarganya memang sudah diturunkan, tetapi dia belum bermanifest ketika anaknya itu lahir. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa penyakit kanker itu adalah penyakit genetik, tetapi dia multiple faktor, maksudnya multiple tahapan penyebab. Jadi bukan cuma satu kelainan genetik, tapi ada multiple kelainan genetik yang menyebabkan sampai muncul penyakit kanker tersebut. Berarti kanker ini kelainan sel ya, Dok? Ya, betul. Ya. Terus, Dok, ada juga yang mengaitkan kanker dan tumor itu apakah hal yang sama atau berbeda, Dok? Sebenarnya hampir mirip kan. Begini, itu sebenarnya tumor itu adalah sebenarnya bahasa awam dari benjolan yang sebenarnya tidak normal. Tetapi tidak berarti semua benjolan yang tidak normal itu tumor. Karena bisa saja ada benjol umpamanya karena umpamanya terbentur, langsung dia bengkak, itu kan benjolan juga tidak normal.
atau macam-macamnya lah umpamanya, atau ada umpamanya ada juga karena dia infeksi umpamanya, ada meradang, ada luka apa, dia kan biasanya bengkak, biasanya kadang begitu, atau dia ada abses, akhirnya dia bengkak kan, apalagi kalau dia berisi nanah itu bengkaknya itu kan biasa ada menonjol. Jadi tumor itu sebenarnya adalah bahasa awamnya adalah benjolan yang tidak normal. Tapi untuk secara khusus sebenarnya itu benjolan yang menuju ke arah-arah tumor yang sebenarnya itu biasanya kita bahasa kedokterannya kita bilang neoplasma. Nah, neoplasma itulah baru terbagi dua, ada namanya neoplasma vagina, ada namanya neoplasma ganas. Nah, dari situ nanti itu masing-masing ciri-ciri khasnya berbeda. Kalau umpamanya yang jina ya begitulah. Biasanya pertumbuhannya dia itu lambat, baru biasa terbatas. Biasanya kadang kalau ada ukuran-ukuran tertentu biasanya pertumbuhannya sudah berhenti. Tetapi kalau yang namanya kanker, biasanya rata-rata itu pertumbuhannya biasanya kadang cepat. Dan biasanya kalau di tempat tertentu itu dia sudah maksimal, biasanya dia mencari lagi tempat lain. Nah, itulah yang biasa kadang bila menyebar ke mana lah yang biasa dia tempat suka, contohnya ke paru-paru atau ke hati dan sebagainya, atau ke tulang atau ke otak. Salah satu penyebabnya adalah gen. Ya. Ya. Bisa dijelaskan lagi dok, selain keturunan, apa saja lagi faktor risiko seseorang dapat terkena penyakit kanker? Jadi itu saya bilang tadi, pertama bisa karena faktor, ya jadi kanker sendiri itu kan adalah penyakit karena faktor kelainan genetik. Yeah. Jadi bisa pertama kelainan genetik itu dibawa dari dia punya orang tua, tetapi dia belum bermanifest. Nah, bisa juga dia, tapi itu saya bilang kurang sekali, itu biasanya persentasenya kalau umpamanya yang dapatan dari orang tua persentasenya kurang lebih cuma ya 6-10%. Rata-rata itu setelahnya adalah karena dapatan, dalam artian memang nanti setelah lahir baru kita mulai dapat itu namanya mutasi gen. Apa kira-kira penyebab kalau yang istilahnya, kalau bahasa anunya bilang yang spontan istilahnya, biasanya kadang ya bisa faktor karena radiasi, bisa faktor makanan, ya, bisa faktor karena usia, bisa faktor karena jenis kelamin dan lain. Jadi itu biasanya dibagi dua, itu faktor penyebab ini yang istilahnya dapatan yang spontan ini. Ada istilahnya yang faktor risiko yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Apa namanya yang tidak bisa kita kendalikan? Dalam artian biasanya umur. Umur itu kan tidak bisa kita rubah-rubah lagi, karena memang tambah tua orang tidak bisa ada yang bilang berhenti tidak punya umur mau di stop. Yang kedua masalah jenis kelamin. Jenis kelamin kan tidak bisa kita rubah lagi. Nah, itu dua-dua itu tidak bisa kita rubah, tapi yang lainnya kayak seperti faktor makanan, pemanya olahraga itu kan bagus. Diet. Nah, jenis kelamin itu terutama perempuan itu kan biasanya kadang agak berbeda dengan laki-laki. Kenapa? Laki-laki umpamanya contohnya kenapa lebih tersering dia dapat mendapatkan umpamanya penyakit kanker, terutama contoh kanker payudara. Oleh karena kalau perempuan itu kan ada namanya hormon ya, hormon estrogen, progesteron, itulah yang mungkin karena sering terpapar dengan itu, akhirnya itu membuat sampai ada terjadi perubahan-perubahan gen dalam tubuh kita. Jadi untuk itu saya kira itu yang paling penting kita tahu. Jadi ada faktornya lah memang dari bawaan, tapi itu sangat kecil sekali. Yang kedua yang faktor yang memang kita dapati yang spontan istilahnya, yang setelah kita lahir baru terjadinya ada perubahan gen dalam sel normal kita. Gejala apa saja yang dirasakan oleh pasien kanker, mulai dari yang gejala awal sampai yang agak beratnya itu dok, bisa dijelaskan? Jadi gejala itu kan tergantung dari anunya sendiri, apalagi tumornya sendiri. Pertama dari letaknya di mana. Kalau umpamanya dia tumornya itu letaknya di tempat yang strategis, biasanya pasti ya cepat keluhannya muncul. Tapi kalau dia di daerah-daerah umpamanya mungkin space-nya itu tidak terlalu banyak mengganggu, ya biar umpamanya tumornya besar, tapi kalau umpamanya dia tidak mengganggu hal yang vital-vital, biasanya juga keluhan juga kan lama baru munculnya.
Jadi tergantung pertama dari lokasinya, di tempat vital. Yang kedua juga dari jenis kankernya sendiri, karena biasa kanker itu berbeda-beda jenis juga ya. Kalau umpamanya kanker payudara, biasanya itu dia perkembangan pertumbuhannya dia biasa lebih cepat. Beda umpamanya kalau cuma kanker-kanker tiroid atau umpamanya kanker-kanker kulit, biasanya itu dia pertumbuhannya agak lebih lambat, sehingga kadang biasanya karena pertumbuhan lambat, kemudian untuk sampai dia bertumbuh ke tempat yang jauh, atau metastasis yang akhirnya biasa kadang juga pasien itu biasa jarang datang terlambat karena begitunya. Dan biasanya kadang pasien datang setelah keluhannya memang betul-betul sangat mengganggu, biasanya baru pasien datang. Sehingga kadang biasa pengobatannya juga kalau dia datang di stadium agak advance, itu juga pengobatannya biasanya karena tidak terlalu maksimal lagi biasanya. Jadi tata laksana pengobatannya itu sebenarnya bagaimana, Dok? Jadi pengobatan sebenarnya untuk kanker, jadi pada umumnya kan jenis-jenis pengobatan pada kanker itu bisa pemberian obat, dalam hal ini kemoterapi, kemudian bisa juga ada istilahnya imunoterapi, pemberian imun, atau ada juga namanya di sinar radioterapi. Jadi sampai sekarang, tapi rata-rata sebenarnya, terutama kan kanker itu kan ada namanya kanker yang solid. Ada juga kanker yang hematologi, maksudnya di kanker darah. Jadi pada umumnya kanker itu terbagi dua, ada kanker darah, ada yang non-darah, dalam nama istilahnya kita kanker solid. Kalau dia kanker jenisnya solid, kankernya itu jenisnya dia yang bisa benjol, yang bisa lah diraba. Tapi kalau kan darah kan tidak bisa diraba kan. Nah pada umumnya itu penanganannya sebenarnya adalah pembedahan yang pertama. Tetapi tergantung juga nanti dilihat lagi, karena biasa kadang-kadang pasien juga datang biasanya dalam stadium-stadium yang sudah advance, ya maksudnya yang sudah, apalagi kalau dia sudah metastasis begitu, biasanya tindakannya bukan pembedahan dulu yang utama, tapi mungkin dikasih kemoterapi. Nanti setelah berikutnya itu setelah umpamanya ada responnya dan butuh umpamanya yang tumor yang tertinggal, baru buat lagi tindakan pembedahan. Jadi tergantung dari sikonya, tapi intinya itu untuk modalitas terapinya itu istilahnya pada pasien kanker pertama adalah pembedahan, kemudian bisa radioterapi, kemudian bisa kemoterapi, bisa imunoterapi, bisa targeting terapi. Terus bagaimana, Dok? Kan di masyarakat ini masih banyak ketakutan untuk operasi dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat dokter mengenai tentang pengobatan tradisional? Sebenarnya begini, itu masalah begitu, itu masalah sebenarnya kita saja yang tenaga kesehatan sebenarnya yang belum terlalu banyak kita memberikan pemberitahu istilahnya komunikasi pendidikan masalah kesehatan yang mungkin masih kurang. Jadi memang masyarakat pada umumnya itu masih kurang familiar itu dengan masalah pemikiran penanganan di kesehatan. Apalagi kita umpamanya yang terutama kalau sudah ada kata-kata yang bilang mau dibedah, itu kan memang juga pertama juga biasa kadang pasien langsung merasa takut. Tapi sebenarnya takutnya saya kira mungkin paling faktor penyebab takut itu karena sebenarnya dia belum mengerti masalah sebenarnya itu apa pembedahan dan apa sebenarnya kegunaan pembedahan itu pada kasus-kasus penanganan kanker. Karena semua tindakan penanganan kanker itu kan itu semua itu berdasarkan dari data-data ilmiah. Jadi istilahnya ada penelitian ilmiah itu yang dilakukan. Nah nanti setelah itu penelitian membuktikan bahwa itu bermanfaat, baru bisa diterapkan. Nah beda kalau umpamanya barangkali keluarga pasien yang mengatakan bahwa pengobatan alternatif itu juga lebih bagus. Tapi sebenarnya kalau kita pikir alternatif itu juga sekarang kita belum terlalu jelas, karena masalahnya dia itu kan tidak jelas pertamanya umumnya, karena beda kalau umpamanya kita di kedokteran secara ilmiah memang betul-betul penelitian, kalau ada penelitian memang kita itu, memang jelas semua baru dikelompokkan. Beda kalau umpamanya di masyarakat itu kan, memang kita itu memang jelas semua baru dikelompokkan. Beda kalau umpamanya di masyarakat itu kan, memang jelas semua baru dikelompokkan. Beda kalau umpamanya di masyarakat itu kan, memang jelas semua baru dikelompokkan. Beda kalau umpamanya di masyarakat itu kan, memang jelas semua baru dikelompokkan. Beda kalau umpamanya di masyarakat itu kan, memang jelas semua baru dikelompokkan. Beda kalau umpamanya di masyarakat itu kan, memang jelas semua baru dikelompokkan. Beda kalau umpamanya di masyarakat itu kan, memang jelas semua baru dikelompokkan. Beda kalau umpamanya di masyarakat itu kan, memang jelas semua baru dikelompokkan. Beda kalau umpamanya di masyarakat itu kan, memang jelas semua baru dikelompokkan. Beda kalau umpamanya di masyarakat itu kan, memang jelas semua baru dikelompokkan. Beda kalau umpamanya di masyarakat itu kan, memang jelas semua baru dikelompokkan. Beda kalau umpamanya di masyarakat itu kan, memang jelas semua
biasa kadang mungkin bisa saja mungkin benjolan karena infeksi saja keadaan biasa mungkin dianggap tumor ya. Mungkin bisa saja kan kalau infeksi saya kan bisa sembuh sempurna saja biasa kadang tanpa diobati. Walaupun mungkin setelah dikasih dia ramuan-ramuan sembuh ya, pasti berpendapat bahwa karena mungkin sembuhnya itu gara-gara dia punya ramuan, tapi sebenarnya pertama bukan juga karena faktor obatnya. Yang kedua bukan sebenarnya yang dimaksud tumor itu seperti yang dimaksud kita bahwa itu adalah kanker. Jadi pemahaman kita itu agak berbeda, belum bisa menyatu sehingga kita tidak bisa perbandingkan antara apa yang dia maksud itu berhasil juga dengan kita di dunia kedokteran. Karena kalau kita di dunia kedokteran pasti jelas sekali karena memang kita istilahnya ada memang data-data ilmiahnya. Beda kalau di pemain herbal begitu kan kadang biasa tidak ditahu apakah memang tumor betulang yang dia kasih obat herbal begini atau cuma itu kita tidak jelas. Jadi intinya itu adalah mungkin karena memang pemahaman kita juga masih berbeda, jadi susah dikomparasikan, susah mau dibandingkan. Ya. Di RSUD Prof. Anwar Makatoto ini akan hadir layanan kemoterapi. Ya. Ya. Bisa dijelaskan dok kepada masyarakat bahwa di RSUD Prof. Anwar Makatoto juga bisa mengobati penyakit kanker. Tidak perlu jauh-jauh lagi ke Makassar begitu dok. Bisa dijelaskan pelayanan apa saja yang ada di sini dok? Yang penanganan kanker itu kan pertama selain saya bilang pembedahan, kemoterapi, terapi. Nah, selain dari surgery ini kenapa biasa kadang yang kita perlu bilang terutama adalah kemoterapi, karena itu saya bilang karena rata-rata pasien yang datang ke kita itu pada umumnya biasanya sebenarnya sudah fase-fase dia sudah stage yang sudah istilahnya advance, maksudnya sudah stadium menuju ke stadium lanjut ceritanya. Jadi sebenarnya pembedahan itu bukanlah dia sebenarnya yang utama aja, sebenarnya harusnya pengobatan terutama kemoterapi dulu. Nah, jadi kadang biasa itu karena faktor biasa kadang penanganan kita belum terlalu penanganan kemoterapi kita ini di sini belum sebelumnya. Jadi kadang biasa pasien-pasien kita rujuk ke Makassar karena kenapa? Karena mengingat kadang biasa begini itu tindakan umpamanya pembedahan yang kita lakukan itu belum maksimal untuk pasiennya sendiri sehingga perlu pemberian kemoterapi yang harus dia dapatkan sehingga mudah-mudahan dengan kemoterapi itu bisa memperpanjang dia punya survival penyakitnya. Selanjutnya ini dok, apa pesan-pesan kepada masyarakat untuk dapat mencegah dan mengobati penyakit kanker ini, mengurangi risiko penyakit kanker? Jadi pertama memang itu ya kita harus kasih istilahnya dulu gambaran-gambaran masalah bagaimana sebenarnya ciri-ciri dari penanda kanker sendiri secara umum sehingga masyarakat kalau umpamanya nanti mendapatkan ciri-ciri yang kita bisa nanti dia agak cepat-cepat datang ke pelayanan kesehatan sehingga nanti dengan sendirinya kan bisa kita tangani dengan cepat. Ya, begitu mungkin tadi pencerahan dan sedikit ilmu dari Dr. Pata Tojek, spesialis bedah mengenai penyakit kanker dan bagaimana caranya kita dapat mendeteksi secara dini dan mengurangi risiko penyakit kanker ini. Kata terakhir yaitu satukan kata dan langkah cegah dan lawan kanker. Dan terima kasih banyak dok atas ilmu dan pencerahan bagi kami, bagi kita semua mengenai penyakit kanker dan bagaimana cara mencegah dan mengurangi risiko terjadinya penyakit kanker. Jangan lupa like, komen dan subscribe seluruh sosial media RSUD Prof. Anwar Makatoto. Saya Dia Rismayani, pamit dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.